Sebelum kalian menonton video ini, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bini'matihi tatimus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil bariyat wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudaraku yang dirahmati Allah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan semua karunia nikmat yang dianugerahkan kepada kita yang tidak terhingga, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Shalawat teriring salam selalu kita sanjungkan untuk penghulu kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sekeluarganya, sahabatnya, pengikutnya sampai kepada kita para umatnya. Sore hari ini kita ingin sedikit mengkaji tentang larangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 53. Yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa. Dan sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Dari ayat ini Allah memberikan pemberitahuan kepada kita bahwa kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, sebesar apapun kesalahan yang pernah kita kerjakan, tidak boleh kita berputus asa dari kasih sayangnya Allah dan dari ampunannya Allah. Ada sebuah kisah yang diceritakan dalam kitab As-Sahihain, di mana ada di zaman dahulu seorang yang telah membunuh 99 jiwa. Kemudian ada keinginan bertobat. Dan dia mendatangi seorang alim dari kalangan Bani Israel. Dan dia bertanya, kalau aku mau bertobat kepada Allah, apakah dosaku akan diampuni dan taubatku diterima? Sedangkan aku telah membunuh 99 nyawa. Orang alim itu berkata, dosamu sudah terlalu banyak, maka Allah tidak akan mengampuni dosamu. Akhirnya orang itu dibunuh, sehingga genaplah dia telah membunuh 100 nyawa. Kemudian dia bertanya lagi kepada seorang alim dari kalangan ahlul kitab, dan dia menanyakan, apakah taubatku akan diterima dan dosaku diampuni kalau aku bertobat kepada Allah sedangkan aku sudah membunuh 100 nyawa. Akhirnya orang alim yang kedua tadi berkata, siapa yang menghalangi dari rahmat Allah? Akhirnya dipesankan kepada orang tadi, kalau memang kamu sungguh ingin bertobat, maka tinggalkan kampung halamanmu. Pergilah kamu ke negeri di mana di sana banyak orang yang beribadah kepada Allah. Tinggalkan pergaulanmu yang terdahulu. Akhirnya orang itu mengikuti saran orang alim tadi. Dan dia menuju kepada kampung yang di dalamnya adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah. Tapi apa yang terjadi? Di tengah perjalanan, orang tersebut meninggal dunia.
Pada saat itu diriwayatkan dua malaikat berselisih. Yang pertama adalah malaikat rahmat dan yang kedua adalah malaikat azab. Malaikat rahmat mengatakan ini bagianku. Tapi malaikat azab pun mengatakan ini bagianku. Karena orang ini belum melakukan ketaatan kepada Allah. Akhirnya Allah mengutus seorang malaikat yang menengahi daripada perselisihan tersebut. Sekarang, kata malaikat penengah, kalian ukur saja ke negeri mana orang ini lebih dekat. Akhirnya diukur, ternyata sama. Jauhnya yang membedakan cuma 1 jengkal saja. Orang itu lebih dekat ke kampung yang dituju, kampungnya atau negerinya orang-orang yang beribadah kepada Allah. Akhirnya kata malaikat penengah, ini adalah bagian malaikat rahmat. Dari kisah ini pun dapat diambil pelajaran betapa Allah sangat menyayangi hambanya yang benar-benar ingin kembali kepada Allah. Jadi sekali lagi, ketika kita memiliki kesalahan, memiliki dosa, sebanyak apapun dosa itu, jangan pernah berputus asa. Ada hal penting yang harus kita perhatikan kalau memang kita mau bertaubat kepada Allah. Yang pertama, lakukanlah taubatan nasuha. Lidahnya mengucapkan kalimat astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Hatinya menyesali dari perbuatan dosa yang sudah dilakukannya. Dia mengakui kesalahannya dan dia berjanji tidak akan pernah mengulanginya lagi secara sengaja. Dan yang kedua, lakukanlah amal soleh. Perbanyaklah amal soleh. Karena dalam sebuah hadis, ittaqullah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Baginda Rasulullah bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah dan ikuti perbuatan jahatmu dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan jahat. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlakul karimah. Sekali lagi, dari ayat ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa Allah adalah Zat yang Maha Pengampun dan Penerima Taubat. Allah tidak pedulikan seberapa besar kesalahan dan dosa itu dilakukan oleh hambanya. Yang penting hambanya itu mau mengakui, menyadari, menyesali dari perbuatannya, niscaya Allah akan terima taubatnya. Gantikanlah kejelekan yang pernah dilakukan dengan kebaikan dan kebaikan selama Allah berikan kesempatan hidup kepada kita. Mudah-mudahan satu ayat ini memberikan pelajaran berharga buat kita, terutama kita yang sekarang sedang berada di bulan suci Ramadan. Ayo gunakan kesempatan kita untuk senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.